Sungai Kalijero selalu terlihat tenang bagi siapapun yang baru datang. Airnya mengalir pelan, jernih di permukaan, seolah tidak menyimpan apa-apa. Di siang hari, warga masih berani melintas, mencuci, atau sekadar duduk di tepinya tanpa rasa curiga. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada cerita yang terdengar keras diucapkan. Namun saat senja mulai turun, suasana berubah perlahan. Angin terasa lebih dingin, dan aliran air seperti melambat tanpa alasan. Warga desa memilih menjauh, menutup pintu lebih cepat, dan menghindari arah sungai tanpa perlu saling mengingatkan. Karena ada satu hal yang mereka semua tahu, tapi jarang dibicarakan. Sungai itu tidak pernah benar-benar kosong. Di saat malam menjadi sunyi, ketika tidak ada lagi aktivitas manusia, sesuatu di dalamnya mulai bergerak. Tidak terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat siapapun yang peka merasakan kehadirannya. Dan yang paling ditakuti bukanlah apa yang muncul, melainkan ketika sesuatu itu mulai memanggil nama. Sekali terdengar, sulit untuk dilupakan. Dan bagi yang menjawab, biasanya tidak pernah kembali. Sungai itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan di siang hari, ketika cahaya matahari menembus sela-sela daun bambu yang tumbuh liar di tepinya, selalu ada perasaan seperti sedang diawasi. Warga desa menyebutnya Sungai Kalijero. Alirannya tenang, tapi terlalu tenang untuk ukuran sungai yang hidup. Ardi baru kembali ke desa itu setelah 10 tahun merantau. Rumah peninggalan kakeknya berdiri tak jauh dari bantaran sungai. Tua, lembab, dan dipenuhi kenangan yang tak sepenuhnya ingin ia ingat. Malam pertama ia menginap, suara gemericik air terdengar lebih keras dari biasanya, seperti seseorang sengaja mengaduk permukaan sungai. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya ikan, pikirnya. Namun menjelang tengah malam, suara itu berubah. Bukan lagi gemericik, melainkan seperti sesuatu yang berjalan di dalam air. Perlahan, berat, diseret. Ardi membuka jendela kamarnya. Udara dingin langsung menyusup, membawa bau lumpur basah yang pekat. Dari kejauhan, permukaan sungai terlihat berkilau samar, tertimpa cahaya bulan yang pucat. Lalu ia melihatnya. Sosok berdiri di tengah sungai, terlalu tinggi untuk manusia biasa. Tubuhnya kurus memanjang, dengan rambut hitam yang menjuntai hingga menyentuh air. Ia tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi Ardi. Air di sekitarnya tidak mengalir, seolah sungai itu berhenti hanya untuk sosok tersebut. Ardi menahan napas, matanya tak berkedip. Perlahan, kepala sosok itu miring, lalu berputar. Bukan sekadar menoleh, lehernya berputar hampir penuh, sampai wajahnya menghadap langsung ke arah jendela Ardi. Wajah itu pucat, terlalu pucat, seperti tidak pernah tersentuh darah. Matanya kosong, tapi entah bagaimana tetap terasa menatap tajam. Bibirnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar air yang terus menetes tanpa henti. Ardi mundur 1 langkah, lalu 2. Suara dari sungai tiba-tiba berhenti. Sunyi, begitu sunyi, sampai suara napas Ardi sendiri terasa asing. Ketika ia memberanikan diri melihat kembali ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Namun, permukaan air sungai mulai bergerak lagi, pelan, membentuk lingkaran kecil, seperti ada sesuatu yang baru saja tenggelam. Keesokan paginya, Ardi mencoba menenangkan diri dengan berjalan ke warung dekat rumah. Ia bertanya sekilas tentang sungai itu, berusaha terdengar santai. Pemilik warung, seorang wanita tua, langsung berhenti menyapu. "Jangan ke sungai itu malam-malam," katanya pelan, tanpa menatap Ardi. "Kalau dengar ada yang manggil, jangan," dijawab. Ardi mengernyit. "Memang kenapa, Bu?" Wanita itu akhirnya menatapnya. Tatapannya tajam, tapi penuh ketakutan yang ditahan. Yang nunggu di situ bukan manusia, dan dia nggak suka ada orang baru. Ardi terdiam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat plastik-plastik di warung berdesir. Dari arah sungai
terdengar suara samar, seperti seseorang sedang tertawa dari dalam air. Sejak pagi itu, Ardi tidak bisa lagi melihat sungai dengan cara yang sama. Air yang mengalir pelan, kini terasa menyimpan sesuatu yang menunggu, bukan sekadar dalam, tapi seolah punya isi yang hidup dan sadar. Meski begitu, rasa penasaran justru tumbuh semakin kuat. Sore harinya, Ardi berjalan menyusuri tepi sungai Kalijero. Cahaya matahari mulai meredup, memantul di permukaan air yang tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda kejadian semalam, tidak ada sosok tinggi, tidak ada lingkaran aneh, hanya aliran biasa yang tampak damai. Terlalu damai. Di bawah pohon bambu yang condong ke arah sungai, Ardi melihat seorang anak kecil sedang duduk di tepi air. Kakinya menggantung, sesekali menyentuh permukaan sungai. Ardi mendekat. "Hei, ngapain sendirian di sini?" tanyanya. Anak itu tidak langsung menjawab. Kepalanya tertunduk, rambutnya basah, seperti habis kehujanan. Padahal langit sejak tadi cerah. Pelan-pelan, anak itu menoleh. Wajahnya pucat, dan dari ujung rambutnya, air menetes satu persatu. Ardi tertegun. "Kamu, rumahmu di mana?" Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tengah sungai. Bukan ke seberang, bukan ke desa, ke tengah. Ardi merasakan tengkuknya dingin. "Jangan bercanda, jangan bercanda." Anak itu tersenyum tipis, bibirnya terbuka sedikit, dan seperti yang Ardi lihat semalam, air mengalir keluar dari mulutnya. Bukan air biasa, melainkan keruh seperti lumpur yang lama terendam. "Dia manggil kamu," kata anak itu pelan. Suara itu tidak seperti suara anak kecil, lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi air. Ardi mundur satu langkah. "Siapa?" tanyanya. Meski ia sudah tahu jawabannya, anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardi tanpa berkedip, lalu perlahan berdiri. Tubuhnya terlalu kaku untuk ukuran anak seusianya. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Air di sekitar kaki anak itu mulai naik. Bukan karena arus, tapi seperti air itu sendiri yang merayap, memeluk pergelangan kakinya. Naik perlahan, tanpa percikan. Ardi terpaku. Dalam hitungan detik, tubuh anak itu mulai tenggelam. Ia seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajahnya tetap menghadap Ardi sampai air menutup seluruh tubuhnya. Dan sebelum benar-benar hilang, anak itu berbisik lagi. "Dia tahu, kamu lihat dia." Air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ardi berdiri kaku beberapa saat sebelum akhirnya berbalik dan berjalan cepat menjauh dari sungai. Napasnya tidak teratur, pikirannya kacau. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan hal biasa. Malamnya, ia mengunci semua pintu dan jendela. Namun, itu tidak cukup, karena ketika ia berbaring, suara dari sungai kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan sesuatu yang diseret, melainkan suara seseorang memanggil. "Arji." Ia membeku. Suara itu lembut, hampir seperti suara seseorang yang dikenal. Perlahan, suara itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Ardi turun dari arah luar jendela, dari arah sungai, dan entah kenapa, ada dorongan aneh dalam dirinya untuk bangkit dan mendekat. Ardi duduk kaku di tepi ranjang. Panggilan itu masih terasa jelas di kepalanya. Bukan sekadar terdengar, tetapi seperti menyusup dan menekan kesadarannya. Suara lembut itu memanggil namanya dengan cara yang aneh, seolah mengenalnya sejak lama. Tubuhnya bergerak perlahan tanpa ia sadari. Kakinya turun, menyentuh lantai yang dingin. Langkahnya pelan, menuju jendela yang menghadap langsung ke sungai. Jantungnya berdegup cepat. Namun ada dorongan kuat yang sulit dilawan. Tangannya menyentuh gagang jendela. Tingging, perlahan, ia membuka jendela itu. Udara malam masuk membawa aroma lumpur yang pekat. Sungai di kejauhan tampak gelap, hampir seperti lubang tanpa dasar. Permukaannya tidak memantulkan cahaya, justru menyerapnya. Sosok itu sudah ada di sana, berdiri di tengah sungai, menghadap langsung ke arah Ardi. Tubuhnya tinggi, tidak wajar, kurus memanjang,
dengan rambut hitam yang menjuntai hingga menyentuh air. Wajahnya terlihat pucat, seperti tidak memiliki kehidupan. Dari ujung rambutnya, tetesan air jatuh perlahan ke permukaan sungai. Ardi tidak berkedip. Sosok itu mengangkat tangannya. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang lama terendam. Jari-jarinya menunjuk ke arah Ardi. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Lengannya memanjang, bukan sekadar menjulur, tetapi bertambah panjang secara perlahan, melintas di atas permukaan air tanpa menciptakan riak. Kulitnya terlihat retak dan kusam, menyerupai tanah yang mengering. Tangan itu terus mendekat. Ardi ingin mundur, tetapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Nafasnya terasa berat. Jarak antara ujung jari dan wajahnya semakin tipis, hampir menyentuh. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras dari belakang. Ardi tersentak dan terjatuh ke lantai. Seketika, kendali tubuhnya kembali. Nafasnya terengah. Pandangannya kabur sesaat. Saat ia menoleh ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Sungai kembali terlihat biasa, hanya aliran gelap yang tenang, tanpa tanda kehadiran apapun. Kenapa jendelanya dibuka malam begini? Suara itu datang dari Pak Wiryo yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang, matanya tajam, mengarah keluar. Ardi masih gemetar. Saya dengar ada yang manggil. Pak Wiryo segera menutup jendela dan menguncinya rapat. Gerakannya cepat, seperti sudah terbiasa menghadapi hal semacam itu. Kalau ada yang manggil dari arah sungai, jangan pernah diikuti, ucapnya serius. Ardi menelan ludah. Itu apa sebenarnya? Pak Wiryo diam sejenak sebelum menjawab. Itu bukan makhluk biasa, katanya pelan. Dulu ada orang-orang yang dibuang ke sungai itu, tidak dimakamkan dengan layak. Ardi merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Mereka tidak tenang. Lanjut Pak Wiryo. Dan yang kamu lihat tadi? Salah satunya, ruangan terasa sunyi. Ardi menatap jendela yang kini tertutup rapat. Meski tidak terlihat apa-apa, ia masih merasakan sesuatu dari arah luar. Bukan sekadar diawasi, melainkan ditunggu. Dan kali ini, ia sadar satu hal. Sosok itu tidak hanya muncul secara kebetulan. Ia datang karena menginginkan Ardi. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Ardi terbangun dengan tubuh berat. Matanya perih, seperti kurang tidur. Bayangan sosok di sungai masih melekat jelas di ingatannya, seolah kejadian itu baru saja terjadi beberapa saat lalu. Ia duduk di kursi dekat jendela yang tertutup rapat. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding kayu, menerangi ruangan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Dari arah sungai, semuanya tampak normal. Air mengalir pelan. Tidak ada tanda aneh. Namun justru itu yang membuatnya gelisah. Setelah beberapa saat, Ardi memutuskan keluar rumah. Ia berjalan menuju halaman belakang, mendekati batas tanah yang langsung berbatasan dengan semak dan pohon bambu. Dari sana, aliran sungai Kalijero terlihat jelas. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di tepi air. Jejak kaki, bukan satu, melainkan banyak. Ukurannya berbeda-beda, seperti milik beberapa orang. Jejak itu berasal dari dalam sungai, bukan menuju ke sana. Tanah basah di tepiannya menunjukkan bentuk telapak yang tidak utuh, seolah kaki-kaki itu tidak pernah benar-benar menyentuh tanah dengan sempurna. Ardi menelan ludah. Ia mengikuti jejak itu dengan pandangan. Semua jejak berhenti tepat di bawah pohon bambu tua yang condong ke arah sungai. Daun-daunnya bergesekan pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak di tanah. Di batang pohon itu ada sesuatu yang baru ia sadari. Sebuah kain lusuh terikat longgar, warnanya pudar. Awalnya mungkin putih, kini kecoklatan oleh lumpur. Ujungnya basah, seperti baru saja dicelupkan ke air. Kain itu bergerak pelan, meski angin tidak terlalu kencang. Ardi mendekat, ragu. Tangannya terulur, hampir menyentuh kain itu. Namun sebelum jari-jarinya sampai, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di balik batang bambu, samar terlihat sosok berdiri. Tidak sepenuhnya terlihat, hanya sebagian tubuh yang tertutup bayangan. Namun cukup jelas untuk memastikan bahwa itu bukan pohon atau bayangan biasa. Tinggi,
kurus. Jiong. Ardi mundur satu langkah. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa menekan. Perlahan, bagian wajahnya mulai terlihat dari balik bayangan. Kulit pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan mata yang menatap lurus ke arah Ardi. Dalam sekejap, Ardi berbalik dan berjalan cepat menjauh. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Ia tidak berani menoleh lagi. Saat mencapai teras rumah, langkahnya terhenti. Di depan pintu, terdapat genangan kecil. Air keruh, tidak besar, tapi cukup untuk membuat tanah di sekitarnya basah. Air itu terlihat baru, belum sempat meresap. Ardi menatapnya dengan jantung berdegup keras, karena ia sadar satu hal, jejak kaki tadi hanya terlihat di tepi sungai, tidak ada yang menuju ke rumah. Namun sekarang, air itu ada di depan pintunya, seolah sesuatu sudah lebih dulu sampai dan sedang menunggunya masuk. Ardi berdiri lama di depan pintu, menatap genangan air keruh yang belum mengering. Tanah di sekitarnya basah, seolah sesuatu baru saja berdiri di sana dalam waktu yang cukup lama. Tidak ada jejak kaki yang jelas, hanya bekas lembab yang menyebar tidak beraturan. Dengan ragu, ia membuka pintu. Bagian dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan tadi pagi. Udara lembab langsung menyentuh kulitnya. Ia melangkah masuk, perlahan, memastikan setiap sudut ruangan dengan pandangan waspada. Tidak ada siapapun, namun bau lumpur mulai terasa lebih kuat. Ardi berjalan ke arah dapur. Di lantai kayu yang sudah tua, terlihat garis tipis air yang memanjang dari pintu depan hingga ke dalam. Jejak itu tidak membentuk telapak kaki, melainkan seperti sesuatu yang diseret. Ia mengikuti jejak itu. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar belakang. Pintu itu sejak awal tidak pernah ia buka. Kakeknya dulu selalu melarang siapapun masuk ke sana tanpa alasan jelas. Kini pintu itu sedikit terbuka. Celah kecil cukup untuk melihat kegelapan di dalamnya. Ardi menelan ludah. Tangannya perlahan mendorong pintu. Ruangan itu kosong, hanya berisi lemari tua dan sebuah dipan kayu tanpa kasur. Namun yang membuatnya terpaku adalah lantainya. Basah, air menggenang tipis di hampir seluruh permukaan, seolah air merembes dari bawah tanah. Di tengah ruangan, genangan itu lebih dalam, membentuk lingkaran kecil seperti sumur dangkal. Ardi mendekat. Napasnya tertahan. Di permukaan air itu, bayangannya terlihat samar. Namun bayangan itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Ia diam. Bayangan di air itu tetap bergerak pelan, seolah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Dengan perlahan, Ardi mengangkat kepala dan menoleh. Tidak ada siapapun di belakangnya. Ia kembali melihat ke permukaan air. Kini bayangan itu berubah. Bukan lagi dirinya. Wajah pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian mata muncul dari dalam air, menatap lurus ke arahnya. Bibirnya terbuka sedikit, dan air mengalir keluar tanpa henti. Ardi mundur dengan cepat hingga menabrak pintu. Saat itu juga, permukaan air di lantai bergetar halus. Lingkaran di tengah ruangan melebar. Perlahan, dari dalam genangan itu, sesuatu mulai muncul. Ujung kepala Apollo, rambut basah yang menjuntai. Kemudian, wajah pucat yang sama seperti yang ia lihat di sungai. Makhluk itu tidak naik dengan cepat. Ia muncul perlahan, seolah ruang itu memang miliknya. Matanya tetap tertuju pada Ardi tanpa berkedip. Ardi tidak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar dari kamar, menutup pintu sekuat tenaga. Nafasnya tidak teratur, dadanya terasa sesak. Namun sebelum ia menjauh, sesuatu dari dalam kamar menekan pintu itu dari sisi lain. Tidak keras, hanya cukup untuk membuat daun pintu bergetar pelan. Ardi mundur perlahan. Matanya tidak lepas dari pintu tersebut. Kini, ia mengerti. Apa yang ada di sungai itu tidak lagi berada di sana sepenuhnya. Sebagian dari dirinya sudah masuk ke dalam rumah. Dan tempat pertama yang ia pilih adalah kamar yang selama ini tertutup. Ardi menjauh dari kamar belakang dengan langkah tidak stabil. Pintu itu masih
tertutup. Tetapi bayangan makhluk yang hampir keluar tadi terus melekat di pikirannya. Ia berhenti di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Rumah terasa berubah. Dinding kayu tampak lebih gelap, seperti menyerap air dari dalam. Udara menjadi lembab dan berat. Bau lumpur semakin kuat, menyebar ke seluruh ruangan tanpa sumber yang jelas. Ardi mencoba membuka pintu depan. Tidak bisa. Gagangnya terasa kaku, seolah terkunci dari sisi yang tidak terlihat. Ia yakin tidak pernah menguncinya sebelumnya. Tangannya gemetar saat mencoba lagi, namun tetap tidak bergerak. Ia mundur. Perlahan, lantai di bawah kakinya mulai dipenuhi garis air tipis, bukan satu arah seperti sebelumnya, tetapi menyebar dan saling terhubung. Beberapa garis tampak baru, masih basah dan mengilap. Ardi memperhatikan dengan napas tertahan. Garis-garis itu mengarah ke satu titik, ke tempat ia berdiri. Perlahan ia melangkah mundur, tetapi air itu seolah mengikuti, bukan mengalir bebas, melainkan bergerak dengan arah yang jelas, mengurung ruang di sekitarnya. Dari arah kamar belakang, pintu mulai terbuka sedikit. Celah gelap kembali terlihat. Air merembes keluar dari dalam kamar, menyatu dengan jejak di lantai. Ardi terpaku. Matanya tidak lepas dari pintu itu. Sosok itu muncul lagi. Kini lebih jelas. Tubuh tinggi dan kurus berdiri di balik celah. Rambut panjangnya basah, menutupi sebagian wajah. Air terus menetes dari ujung rambut hingga ke lantai. Makhluk itu melangkah keluar. Gerakannya lambat, kaku, tetapi pasti. Ardi mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Tidak ada ruang untuk lari. Semua jalan terasa tertutup. Jarak mereka semakin dekat. Wajah pucat itu kini terlihat jelas. Kulitnya retak halus, matanya kosong, namun menatap lurus ke arah Ardi. Mulutnya sedikit terbuka, dengan air keruh mengalir tanpa henti. Makhluk itu berhenti tepat di depannya. Kepalanya miring perlahan, seolah mengamati. Tangannya terangkat, jari-jarinya panjang dan pucat, bergerak mendekat ke wajah Ardi. Ardi menahan napas. Tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Saat jarak mereka hampir bersentuhan, Ardi melihat sesuatu di mata makhluk itu. Bukan hanya kehampaan, di dalamnya ada bayangan lain. Banyak wajah samar muncul silih berganti, seperti terperangkap di dalamnya. Semuanya diam, tetapi jelas mengarah ke satu titik, ke arah Ardi. Dan saat itu juga Ardi sadar, makhluk itu bukan satu, melainkan kumpulan dari mereka yang pernah hilang di sungai itu. Ardi terpaku di hadapan makhluk itu. Jarak mereka begitu dekat, hingga hawa dingin dari tubuhnya terasa jelas. Mata kosong itu menatap lurus, namun di dalamnya tampak bayangan banyak wajah yang bergerak perlahan, saling tumpang tindih. Tangan makhluk itu terangkat, hampir menyentuh wajah Ardi. Namun, gerakannya tiba-tiba berhenti. Kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan sesuatu. Tatapannya sempat bergeser, lalu kembali fokus pada Ardi. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Ardi menggeser tubuhnya perlahan ke samping. Langkahnya hati-hati, berusaha tidak memicu reaksi. Makhluk itu tetap diam. Untuk sesaat, satu langkah berhasil. Lalu, satu lagi. Ardi bergerak menuju jendela. Tangannya meraih kait dengan cepat, mencoba membukanya. Kayu terasa berat, tetapi ia memaksa hingga akhirnya sedikit terbuka. Udara luar masuk terasa lebih segar dibanding dalam rumah. Namun sebelum ia sempat keluar, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ardi tersentak. Dari genangan air di lantai, tangan-tangan pucat muncul ke permukaan. Jari-jari panjang menggenggam kuat, menahan tubuhnya agar tidak bergerak lebih jauh. Ardi mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin banyak. Kakinya ditarik ke bawah, membuatnya kehilangan keseimbangan hingga jatuh ke lantai. Air dingin menyentuh lututnya. Makhluk itu kembali bergerak mendekat. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Setiap pijakan membuat genangan air semakin luas. Ardi menoleh dengan napas tidak teratur. Makhluk itu kini berdiri tepat di depannya. Rambut basahnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah pucat
dengan retakan halus. Matanya tetap kosong, namun bayangan di dalamnya semakin jelas. Banyak wajah. Ji Young menatap ke arah yang sama, ke arah Ardi. Makhluk itu menunduk perlahan hingga sejajar dengannya. Jarak mereka hanya beberapa inci. Tangan panjangnya kembali terangkat, tetapi kali ini tidak langsung menyentuh. Seperti ragu atau menunggu. Ardi menahan napas, mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal ini. Makhluk itu tidak menyerang, tidak pula menjauh. Ia hanya menatap, seolah ingin sesuatu dari Ardi. Dan saat itu, Ardi mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Semua kejadian sejak awal bukan sekadar kebetulan. Ia dipanggil, diperlihatkan, lalu ditahan. Bukan untuk ditakuti semata, melainkan untuk membuatnya tetap berada di tempat ini. Seolah kehadirannya memang dibutuhkan, bukan oleh satu sosok, melainkan oleh semua yang terperangkap di dalamnya. Ardi menatap makhluk itu tanpa berani bergerak. Tangan-tangan pucat yang mencengkram kakinya tetap menahan, tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Air di lantai kini semakin tinggi, merambat perlahan hingga menutupi sebagian betisnya. Makhluk di depannya masih diam, namun ada perubahan. Wajah-wajah di dalam matanya bergerak lebih cepat, seperti mendorong keluar. Salah satu wajah tampak lebih jelas dibanding yang lain. Wajah itu lebih muda, dengan ekspresi yang berbeda. Bukan kosong, melainkan penuh tekanan. Ardi mengerjap, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Wajah itu muncul lagi, lebih dekat ke permukaan mata makhluk tersebut. Bibirnya bergerak pelan, seolah mencoba berbicara. Ardi menahan napas, fokus memperhatikan. Gerakan itu berulang, pelan, terputus, tetapi jelas membentuk satu maksud. Minta tolong. Minta tolong. Ardi membeku. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya bercampur dengan sesuatu yang lain. Kebingungan, sekaligus dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk itu perlahan menunduk lebih dalam. Jarak mereka semakin dekat hingga Ardi bisa melihat detail wajah-wajah yang terperangkap di dalamnya. Tidak semua terlihat sama. Beberapa tampak ketakutan, beberapa terlihat marah, dan sebagian lain hanya diam. Air di lantai kembali bergerak. Kali ini tidak hanya menahan, tetapi mulai menarik lebih kuat. Tubuh Ardi sedikit terseret, mendekati titik tengah ruangan yang sejak awal terasa lebih dalam. Ia mencoba menahan dengan kedua tangan, tetapi lantai yang basah membuatnya sulit bertumpu. Makhluk itu tidak menghentikan. Ia tetap mengamati, seolah proses itu memang harus terjadi. Ardi kembali melihat ke arah mata makhluk tersebut. Wajah yang tadi muncul kini terlihat lebih jelas. Mata itu tidak kosong seperti yang lain. Masih ada kesadaran, masih ada harapan. Ardi menggeleng pelan, berusaha menolak kenyataan yang mulai ia pahami. Mereka terjebak, bisiknya dalam hati. Air kini mencapai pinggangnya. Dingin meresap cepat, membuat tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Tangan-tangan pucat itu tetap menggenggam, memastikan ia tidak bisa melawan. Makhluk itu akhirnya mengangkat tangannya, namun kali ini bukan untuk menyentuh, melainkan menunjuk ke arah genangan yang semakin dalam, seolah mengarahkan. Ardi mengikuti arah itu dengan pandangan. Di tengah genangan, bayangan gelap mulai terbentuk. Bukan sekadar air, melainkan seperti lubang yang perlahan membuka dalam, tanpa dasar yang terlihat. Ardi menahan napas. Ia kini mengerti, ini bukan sekadar tempat, melainkan jalan masuk, dan semua yang ada di dalam makhluk itu berasal dari sana. Ardi terus menatap pusaran gelap di tengah genangan. Air yang mengelilinginya terasa semakin dalam, seolah lantai rumah telah berubah menjadi dasar sungai. Dingin merambat hingga ke dada, membuat napasnya semakin berat. Tangan-tangan pucat masih menahannya, tidak lagi sekadar mencengkeram, tetapi mulai menarik perlahan ke arah pusat genangan. Gerakannya tidak tergesa, namun tidak bisa dilawan. Makhluk di hadapannya tetap berdiri, matanya masih terbuka lebar,
memperlihatkan wajah-wajah yang bergerak di dalamnya. Wajah yang tadi tampak meminta tolong, kini muncul lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, bibirnya kembali bergerak. Kali ini lebih tegas. Ardi mencoba membaca maksudnya. Bukan sekadar meminta bantuan, melainkan peringatan. Ardi menggeleng pelan. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror. Semua yang terperangkap di dalam makhluk itu bukan hanya korban, mereka terikat. Dan sesuatu di bawah sana adalah pusatnya, air. Terus naik. Tubuh Ardi kini hampir tenggelam sepenuhnya. Hanya kepalanya yang masih berada di atas permukaan. Pandangannya mulai kabur. Bukan karena gelap, tetapi karena tekanan yang semakin kuat. Ia mencoba meraih lantai, namun yang disentuh hanya air. Tidak ada lagi batas yang jelas antara rumah dan sungai. Makhluk itu akhirnya bergerak lebih dekat. Wajahnya kini tepat di depan Ardi. Tangan panjangnya terulur, bukan untuk menyerang, tetapi perlahan menyentuh dahi Ardi. Sentuhan itu dingin. Seketika, gambaran asing memenuhi pikiran Ardi. Ia melihat sungai yang sama, namun dalam keadaan berbeda. Airnya keruh, penuh dengan tubuh yang tenggelam. Beberapa masih bergerak, berusaha naik, namun ditarik kembali ke bawah. Di dasar yang gelap, terlihat sesuatu yang lebih besar. Bukan manusia. Bentuknya tidak jelas, tetapi terasa hidup. Dan semua yang tenggelam terseret ke arahnya. Gambaran itu hilang seketika. Ardi kembali ke ruangan. Namun kini, ia terengah dengan kesadaran baru. Makhluk di depannya bukan penyebab utama. Ia hanya perantara. Air mulai menutup wajah Ardi. Ia berusaha bertahan, tetapi tarikan dari bawah semakin kuat. Dalam detik terakhir sebelum tenggelam, ia melihat satu hal lagi. Wajah yang tadi meminta tolong, kini berubah. Bukan lagi memohon, melainkan menatap tajam, seolah mendesak Ardi untuk melakukan sesuatu. Bukan melawan, melainkan menghentikan sumbernya. Namun untuk itu, Ardi harus masuk lebih dalam, ke tempat semua bermula. Dan pilihan itu harus diambil sekarang. Air menutup wajah Ardi sepenuhnya. Dingin langsung menekan seluruh tubuhnya, menariknya masuk ke dalam kegelapan yang tidak memiliki dasar. Ia tidak lagi merasakan lantai rumah, tidak juga batas ruang, hanya arus yang membawa tubuhnya turun. Namun, kesadarannya masih ada. Dalam gelap itu, ia melihat lagi bayangan yang tadi muncul. Sungai yang penuh tubuh tenggelam, wajah-wajah yang terjebak, dan sesuatu yang menunggu di dasar. Kali ini, Ardi tidak melawan arus. Ia membiarkan dirinya turun semakin dalam. Tekanan semakin kuat, hingga akhirnya ia mencapai titik di mana semuanya berhenti bergerak. Tidak ada arus, tidak ada tarikan, hanya ruang gelap yang luas. Di hadapannya, sesuatu itu terlihat jelas. Bentuknya tidak utuh, seperti bayangan besar yang terus berubah. Namun dari dalamnya keluar banyak tangan dan wajah yang saling menumpuk. Semua mengarah ke satu pusat, seolah terikat pada inti yang sama. Ardi mendekat perlahan. Ia teringat wajah yang meminta tolong. Ini sumbernya. Bukan makhluk yang muncul di rumah, melainkan sesuatu yang menahan semua jiwa di sini. Saat Ardi cukup dekat, bayangan itu mulai bereaksi. Bagian permukaannya bergerak, seperti menyadari kehadirannya. Wajah-wajah di dalamnya berubah. Sebagian tampak ketakutan, sebagian lain seolah memperingatkan. Namun, Ardi tidak berhenti. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk melawan, tetapi untuk menyentuh pusat dari bayangan itu. Saat tangannya hampir mencapai, tekanan tiba-tiba meningkat. Tubuhnya tertahan, seolah tidak diizinkan mendekat lebih jauh. Ardi memejamkan mata sejenak. Ia tidak punya banyak waktu. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tangannya lebih dalam. Sentuhan itu terjadi. Seketika, semuanya berubah. Bayangan besar itu bergetar hebat. Wajah-wajah yang terperangkap mulai terlepas satu persatu. Air di sekitarnya bergerak tidak stabil, seolah kehilangan pusat yang menahannya. Ardi merasakan tarikan kuat ke arah atas. Tubuhnya terdorong kembali, menjauh dari kedalaman itu. Saat kesadarannya mulai memudar, ia melihat bayangan besar itu perlahan hancur. Bukan hilang, tetapi pecah
menjadi bagian kecil yang kemudian larut dalam gelap. Wajah-wajah yang tadi terjebak kini tidak lagi terlihat. Semuanya lenyap. Ardi membuka mata. Ia terbaring di lantai rumah. Tubuhnya basah kuyup. Air di sekelilingnya mulai surut, meninggalkan bekas lembab di kayu. Tidak ada lagi tangan-tangan pucat. Tidak ada makhluk tinggi di hadapannya. Rumah kembali sunyi. Ia mencoba bangkit perlahan. Napasnya berat. Tubuhnya lelah. Tetapi satu hal terasa berbeda. Bau lumpur itu hilang. Ardi menoleh ke arah kamar belakang. Pintu masih terbuka sedikit. Namun di dalamnya tidak ada genangan. Tidak ada kegelapan yang dalam. Hanya ruangan kosong. Di luar, aliran sungai kembali terlihat biasa, tenang. Namun Ardi tahu apa yang ia lakukan bukan menghapus semuanya, hanya menghentikan sesuatu yang selama ini menahan mereka. Dan meski kini sunyi, Sungai Kalijero tidak akan pernah benar-benar kosong. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Rumah tua di tepi Sungai Kalijero kini terasa berbeda. Udara tidak lagi lembab. Bau lumpur menghilang. Dan tidak ada lagi genangan air yang muncul tanpa sebab. Pintu kamar belakang dibiarkan terbuka, memperlihatkan ruangan kosong yang kini tampak biasa. Ardi masih tinggal di sana, namun ia tidak lagi melihat sungai. Dengan rasa takut yang sama, suatu sore, ia berdiri di tepi sungai, memperhatikan aliran air yang tenang. Cahaya matahari memantul lembut di permukaannya. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada sosok yang berdiri di tengah arus. Hanya sungai. Untuk pertama kalinya, terasa seperti sungai pada umumnya. Pak Wiryo datang menghampiri. Berdiri di sampingnya, tanpa banyak bicara. Keduanya menatap arah yang sama. Sudah berubah, ucap Pak Wiryo pelan. Ardi mengangguk, tapi belum benar-benar selesai. Pak Wiryo menoleh sebentar, lalu kembali menatap air. Memang tidak pernah benar-benar selesai. Hening sejenak. Ardi menarik napas dalam. Ia tahu apa yang ia lihat di dasar itu tidak sepenuhnya hilang, hanya terlepas, terurai. Namun, sesuatu seperti itu tidak mudah lenyap sepenuhnya. Setidaknya mereka sudah tidak terikat, kata Ardi. Pak Wiryo mengangguk kecil. Angin sore berhembus pelan. Permukaan air beriak ringan, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang cepat menghilang. Ardi berbalik, berjalan menjauh dari sungai. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sekali lagi di tengah aliran air. Untuk sesaat, ia seperti melihat sesuatu. Bukan sosok utuh, hanya bayangan samar yang berdiri diam, lalu menghilang. Ardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya melanjutkan langkahnya. Sungai Kalijero kembali tenang, seolah tidak pernah menyimpan apapun. Warga desa mulai berani mendekat. Anak-anak kembali bermain di tepiannya, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Sungai tetap menyimpan kedalaman yang tidak terlihat dari permukaan. Dan bagi mereka yang pernah dipanggil, yang pernah melihat lebih dari sekadar air yang mengalir, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Karena tidak semua yang tenggelam benar-benar pergi. Sebagian hanya menunggu waktu untuk kembali terlihat.